kita nyanyikan bait 1 dan 2. Intensi misa pada sore hari ini, yang pertama dimohon dari keluarga Ibu Litwina Au, mengucap syukur dan terima kasih kepada Allah Bapa yang Maha Baik atas terkabulnya suatu permohonan dan terpecahnya satu masalah dengan perantaraan Tuhan Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef, Santo Yudas Tadius, dan Santo Antonius. Bersama dengan keluarga Ibu Amerianti, mari kita berdoa untuk keselamatan kekal Li Yung Sing, Li Pek Hong, Lim King Fat, Herdi Lim, Kong Sing Hua, Tan Suk Keng. Juga bersama dengan keluarga Bapak Fransiskus Halim Suito, berdoa untuk keselamatan kekal Ibu Francisca Wahyuni Wijaya. Semoga mereka yang sudah berpulang diampuni dosa-dosanya, berbahagia bersama dengan para kudus, juga menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Kita siapkan batin kita untuk Ekaristi pada sore hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur karena Engkau berkenan menyuburkan hidup kami dengan rahmat pengampunan. Semoga dengan menjaga kesucian diri melalui laku tapa, jiwa kami dikuatkan untuk merindukan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki
dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada pada Allah. Allah. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu berdoalah begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Dalam konteks doa bersama, seringkali kita berjumpa atau bertemu dengan pribadi-pribadi yang luar biasa yang bisa merangkai doa dengan sangat indah. Saya kira baik juga. Pasti mereka bisa seperti itu karena latihan. Tetapi kebanyakan dari kita, terutama orang Katolik itu kan susah kalau harus berdoa. Misalnya spontan, "Bapak, Ibu nanti
pimpin doa makan ya, doa makan saja. Udah, jangan saya, jangan saya. Ujung-ujungnya suster lagi misalnya, atau frater suruh pimpin doa. Tapi juga tidak perlu kecil hati, hanya saja mungkin juga perlu bagi kita latihan. Latihan berdoa mengungkapkan sesuatu itu juga penting. Jadi bukan juga antipati, orang itu bisa doa panjang, saya nggak perlulah. Ya kadang-kadang perlu juga. Kalau kita mendengarkan Injil hari ini, konteksnya itu soal relasi saya dengan Tuhan. Doa pribadi, saya di hadapan Tuhanku. Itu. Saudara-saudari yang terkasih, saya bersyukur dimanapun saya bertugas melayani di paroki, entah di kota atau di desa, itu selalu menemukan atau melihat begitu banyak pribadi-pribadi yang bisa memberi teladan berdoa. Seringkali mereka bukan orang hebat, bahkan di daerah-daerah itu justru simbah-simbah, ibu-ibu tua, bapak-bapak tua itu, misa jam 6, jam 5 sudah jalan, agak gelap-gelap itu. Atau bahkan sering menemukan mereka mau kerja, mau ke ladang itu, mampir dulu ke gereja. Gereja nggak pernah tutup kalau di daerah itu. Cuci tangan, cuci kaki, nggak berani maju ke depan, duduknya di belakang. Dan bisa diperhatikan konsisten orang-orang seperti ini. Mereka hanya berlutut, diam, yang dilihat itu kadang-kadang saya ngintip ya, paling-paling hanya lihat salib Yesus yang besar itu. Kadang-kadang saya cegat di depan tanya, doanya apa mbah? Gitu. Paling senyum-senyum saja, dia mengatakan, saya nggak bisa doa Romo, saya hanya mau ketemu Yesus saja, cukup. Kadang-kadang juga saya tanya, kok kadang-kadang senyum-senyum? Ya, damai. Pokoknya bahagia. Masalah ya ada gitu. Tetapi itu cukup. Datang berlutut ketemu dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, saya kira pengalaman yang sederhana seperti ini itu cukup menjelaskan tentang apa sih doa. Doa kehadiran kita di hadapan Allah itu kan relasi dua hati. Saya berkomunikasi dengan Tuhanku. Bacaan Injil hari ini yang mau menunjukkan kepada kita satu hal yang penting. Tuhan itu siapa sih? Gitu. Hanya itu sebenarnya ketika Yesus mengajarkan jangan bertele-tele. Tuhan itu tahu semuanya, Maha tahu, memelihara kita. Gitu. Tetapi kita juga perlu belajar tentang cara berdoa. Maka kalau doa itu bertemu dengan Allah, yang paling diperlukan apa? Saya kira yang paling diperlukan adalah pertama sikap hening. Hening itu ya semua diri kita, pikiran, hati, budi, iman kita hening. Yang kedua kerendahan hati. Seperti teladan-teladan orang yang sederhana itu. Dengan hening dan kerendahan hati, itu kita mampu mendengarkan Allah sendiri. Kalau kita mampu mendengarkan Allah, maka kehendak Allah itu juga saya yakin kita bisa memahami. Meskipun kadang situasinya juga tidak mudah untuk kita, pengalaman-pengalaman harian kita. Lalu yang diajarkan Yesus hari ini sangat praktis. Kalau berdoa jangan bertele-tele. Bertele-tele itu tahulah ya, bertele-tele itu enggak jelas. Sana sini. Banyak kata yang meluncur, tetapi hatinya jauh. Itu bertele-tele. Banyak ngomong, tetapi hatinya tidak terarah pada Tuhan. Banyak mengucapkan sesuatu, tetapi saya tidak beriman. Maka doa-doa kita seringkali tidak ada pengaruhnya. Meskipun kita sampai jongkir balik, nungging berdoa, enggak ada pengaruhnya untuk diri kita. Kita tetap saja habis berdoa bisa jadi masih egois, kasar, munafik, keras, enggak mau mengampuni. Kita pelan-pelan mencoba melihat supaya perjalanan hidup kita, terutama hidup rohani kita itu
ada artinya, ada maknanya, bukan hanya soal ritus, soal peribadatan, tetapi nggak ada pengaruhnya untuk diri kita. Rugi itu menurut orang tua itu. Rugi kalau begitu. Kita mati-matian berdoa, puasa, pantang ke gereja, ekaristi, tapi tidak ada perubahan sesuatu pun yang mengubah kita untuk menjadi semakin dekat atau menyerupai Yesus. Maka termasuk doa-doa yang gampang kita hafal. Doa-doa yang diajarkan Yesus, doa Bapa Kami, Salam Maria, semua yang ada di puji syukur, yang diajarkan gereja, itu bisa juga menjadi doa yang begitu saja, doa yang bertele-tele, artinya doa yang meluncur begitu saja, tanpa kita sadari, tanpa kita hayati, tanpa kita imani. Bertele-tele itu bukan hanya soal saya menciptakan rumusan doa sendiri, tetapi ketika saya berdoa dengan doa-doa baku yang diajarkan gereja tetapi tanpa iman, itu bertele-tele, muter-muter kita, tidak tahu, tidak jelas mau kemana. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangun sikap doa secara benar. Penting karena ini juga menentukan kualitas iman kita, kualitas relasi kita dengan Yesus sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pencipta, berkatilah persembahan yang kami terima dari kelimpahan rahmat-Mu, dan ubahlah rezeki duniani ini menjadi bekal kehidupan abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan, untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara, lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Ibu Fransiska Wahyuni Wijaya, Li Yung Sing, Li Pek Hong, Lim King Fat, Herdi Lim, Ko Sing Hua, Tan Suk Keng. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan Masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena telah menerima rahmat sakramen-Mu. Semoga melalui rahmat misteri suci ini, kami dapat mengatur hidup kami di dunia dan tetap mencita-citakan hidup surgawi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami,
yang hidup bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.